Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Perdida. Perdida adalah sebuah film trailer drama Argentina Spanyol tahun 2018 dan disutradarai oleh Alejandro Montiel. Film ini berdasarkan pada novel Cornelia, jurnalis Argentina yang bernama Florence Etchevest. Film ini dirilis pada tahun 19 April 2018 dan berdurasi 103 menit. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkan segerombolan orang yang sedang mencari anak yang hilang di tengah-tengah hutan. Di saat itu terjadi musim salju. Lalu, scene berganti kepada seorang wanita yang sedang berada di mobil. Ia bernama Pipa. Pipa sedang memantau seseorang dari kejauhan. Tak lama, ia mengikuti pria itu. Sampailah masuk ke dalam sebuah rumah. Dengan perlahan-lahan, Pipa menelusuri semua ruangan di situ. Dan seketika itu, Pipa melihat seorang anak kecil yang sedang disekap dengan keadaan kaki dirantai. Si Pipa pun berusaha untuk menenangkan anak itu. Akan tetapi, anak itu merasa ketakutan dan si anak pun teriak, yang menyebabkan pria yang tadi mengetahui keberadaan Pipa dan tanpa ada sedikit pertarungan hingga si pria itu tak sadarkan diri. Lalu kita diperlihatkan polisi yang sudah mendatangi TKP dan di situ terdapat polisi yang bersama Pipa. Ia adalah Oriana dan Sereti. Oriana adalah ketua kepolisian tersebut dan Sereti adalah partner kerja Pipa. Di situ, Oriana memberitahu bahwa seharusnya Pipa melakukan hal ini semuanya dengan cara kerja tim. Dan ternyata terungkaplah bahwa Pipa adalah detektif yang menangani orang-orang yang hilang. Dan nampak ia memajang semua foto-foto korban yang hilang. Scene berganti ke Pipa yang sedang berada di depan gereja. Di dalam gereja itu, Pipa menghampiri peti mayat dan Pipa pun melihat foto orang yang mati itu dan segera ia memfoto. Dan tak lama itu, kita diperlihatkan wanita yang keluar dari gereja yang sama. Ia nampak tergesa-gesa hingga kain yang ia pakai terjatuh dan Pipa pun mengambilnya. Scene berganti kepada seorang wanita tua. Ia adalah Clara. Clara adalah ibu dari teman Pipa yang hilang yang bernama Cornelia. Clara memberitahu kepada Pipa ia telah menyimpan barang-barang anaknya yang hilang untuk diberikan ke Pipa, bertujuan supaya Pipa bisa membantu menemukan anaknya. Ibunya berkata kepada Pipa, ia tak percaya anaknya sudah mati dan sampai sekarang pun mayat anaknya belum ditemukan. Clara meminta Pipa untuk membantu mencari anaknya yang sudah lama menghilang. Scene berpindah ke Pipa yang mendatangi rumah temannya yang bernama Alina. Di situ, Pipa meminta Alina untuk mencari tahu wanita yang ada di foto tersebut. Dan Alina berkata, ini sangat sulit, kita harus mengambil foto aslinya. Tak lama itu, Pipa pun segera kembali ke gereja. Ketika sudah di depan gereja, ia berpapasan dengan seorang yang baru saja keluar dari gereja. Dan Pipa pun tampak curiga. Setelah ia memasuki gereja, ia mencoba bertanya kepada penunggu gereja karena peti mayat tadi sudah tidak ada. Dan penunggu gereja pun berkata, peti mayat itu sudah diambil oleh keluarganya. Dan segera Pipa pun pergi. Ketika sesampai rumah, Pipa membuka barang yang tadi diberikan oleh Clara. Ia membuka satu persatu. Ia mengingat kalung yang sama yang dipakai juga oleh temannya yang hilang.
Keesokan harinya, Pipa pergi ke tempat temannya. Tak lain itu juga teman dari Cornelia. Pipa menanyakan kepada ketiga teman mengenai foto itu. Apakah mereka semua tahu? Dan Pipa mencoba menanyakan kepada temannya tentang surat yang tidak diketahui dari siapa. Dan temannya pun tidak ada yang tahu, karena kasus Cornelia yang hilang sudah sangat lama. Ketiga temannya sudah mengira bahwa kasus ini sudah ditutup oleh pihak kepolisian. Scene berganti, terdapat pria yang bernama Anaga yang tadi bertemu Pipa di depan gereja, dan wanita yang kayaknya jatuh juga di gereja itu ada di tempat tersebut. Mereka berbincang mengenai wanita yang akan segera datang. Ternyata mereka sedang menjalankan bisnis perdagangan manusia. Tak lama itu, kita diperlihatkan dengan 4 wanita yang sedang dihadapkan kepada bos dalang dari perdagangan manusia ini. 4 gadis itu tampak terluka, dan si bos pun memerintahkan Anaga untuk mengeksekusinya karena keempat wanita tersebut sudah tidak layak untuk diperjualbelikan. Dan ditembaklah satu persatu wanita itu. Ketika tersisa 2, satu dari mereka berkata kepada Anaga bahwa mereka berdua akan tetap hidup. Scene berpindah kepada kedua wanita itu yang sudah berada di rumah pinggiran pantai dan luka-lukanya yang sudah diobati. Salah satu wanita itu berkata kepada Anaga untuk ikut pergi ke Argentina untuk membalaskan dendamnya kepada bos dari bisnis ini. Lanjut, scene berganti ke Pipa yang sedang di tempat kerjanya. Ia sedang berbicara dengan Oriana mengenai kasus hilangnya Cornelia. Dan ia menjelaskan bahwa ia menerima surat dari orang yang tidak diketahui dan mengenai foto yang ada di peti mayat pada saat di gereja itu. Ketika di malam hari, Pipa menghampiri seorang pria dan ia berbincang mengenai Cornelia. Karena pada waktu itu, pria itu sempat berkata kepada Pipa bahwa Cornelia masih hidup. Akan tetapi, pria itu berkata bahwa kasus ini sudah ditutup lama dan Cornelia pun belum ketemu. Pipa pun meminta agar pria itu menunjukkan hasil penyelidikan pada saat teman-temannya diinterogasi 4 tahun yang lalu. Sesudah sampai rumah, Pipa melihat rekaman penyelidik kasus awal hilangnya Cornelia. Ia mencoba meneliti dari pengakuan teman-temannya tersebut. Dan tak lama itu, Pipa mengecek kain wanita yang jatuh dari gereja pada waktu itu. Pipa mencoba menyuruh Alina untuk mencari tahu siapa pemilik kain ini, karena pemilik kain ini sempat berada di gereja pada peti mayat itu juga. Keesokan harinya, Pipa mendatangi rumah sakit untuk menjenguk seorang wanita. Salah satu dokter di situ berkata bahwa wanita itu sudah berada 4 tahun di sini. Dan dia berkata bahwa wanita itu tidak mau berbicara, ia tampak murung. Akan tetapi, ia juga suka melukis. Ruangan wanita itu dipenuhi lukisan yang dibuat dirinya sendiri. Ketika Pipa berbincang dengan dia, tak lama itu ia tak sengaja melihat satu lukisan yang bertuliskan Cornelia. Ia menanyakan mengapa wanita itu melukis nama Cornelia. Akan tetapi, seketika itu juga wanita itu tampak berteriak. Berpindah ke bos mafia yang sedang berbicara dengan wanita tadi. Ia berkata agar wanita itu tidak melakukan hal di belakang si bos tersebut jika tidak ingin menerima akibatnya. Scene berganti ke Pipa dan Alina yang sedang menyiapkan berkas-berkas untuk menyelidiki kasus Cornelia. Tak lama, Pipa pergi ke luar rumah dan Alina pun di rumah sendirian. Dan nampak ada pria yang memasuki rumahnya. Ternyata itu adalah Anaga. Tak berlama-lama, Anaga pun membunuh Alina dengan menjatuhkan dari jendela atas rumah. Dan segera
Pipa yang sontak mengetahui Alina yang terlempar dari atas jendela mengejar Anaga. Akan tetapi, Anaga pun lolos dan tak sempat Pipa menangkapnya. Ketika polisi sesampai di TKP, Pipa menjelaskan kepada ketua polisi bahwa yang membunuh Alina tidak lain juga adalah Anaga, yang juga membunuh Cornelia pada 14 tahun yang lalu. Dan Pipa pun meminta untuk kasus Cornelia dibuka kembali, agar mempermudah menemukan petunjuk kemanakah hilangnya Cornelia. Scene berganti ke Pipa yang pergi untuk mendatangi lokasi kejadian hilangnya Cornelia. Ia menghampiri wanita salah satu tempat dulu mereka pergi ke situ. Pipa menanyakan mengenai seorang yang beberapa waktu lalu ke sini, dan wanita itu pun mengatakan untuk dilihatkan dulu di daftar tamu kemarin. Ketika si wanita itu pergi, Pipa melihat foto yang ada di ruangan tersebut. Akan tetapi, Pipa tiba-tiba merasa pusing dan ia tak terkendali, yang membuat dia tak sadarkan diri. Ketika ia sudah bangun, ternyata Pipa sudah berada dalam sebuah mobil dengan keadaan tangan terikat dan dia dibawa ke sebuah hutan. Ketika Pipa hendak dibunuh, ternyata pria yang membawa Pipa pergi itu, pria itu bernama Ariel, yang waktu itu juga menjual Cornelia kepada bos mafia. Pria itu menerima telepon dari seorang dan meminta untuk pria itu tidak membunuh Pipa terlebih dahulu. Lalu, pria itu membawa Pipa ke sebuah tempat kosong dan pria itu meninggalkan Pipa sendiri di sana. Dan ternyata, pria itu adalah anak dari wanita yang rumahnya didatangi oleh Pipa. Dan ia melihat ibunya yang sudah tewas berlumuran darah. Tak lama, pria itu juga dibunuh oleh seorang wanita yang ternyata ia adalah Cornelia, yang sudah menjual kepada bos mafia untuk balas dendam. Berpindah ke Pipa, yang tak sadarkan diri, ia dihampiri oleh wanita yang bertemu di gereja, yang ternyata wanita itu adalah Cornelia, teman Pipa, yang selama ini ia menghilang. Dan sekarang berpenampilan yang berbeda. Ia bercerita tentang dirinya, alasan kenapa ia menghilang cukup lama dan sudah dikira tewas. Cornelia berkata bahwa Pipa telah meninggalkannya pada saat itu, dan Pipa pun heran. Kita di sini diperlihatkan di waktu di mana mula Cornelia bisa seperti ini. Ketika itu, pada saat dia masih remaja, ia sedang berparti bersama teman-teman, termasuk juga Pipa. Akan tetapi, ketika Cornelia yang gelisah, ia mencoba membangunkan Pipa yang tertidur. Tapi, Pipa berkata, ia masih mengantuk. Dan Cornelia pun berkata, kau tetap di sini, tunggu aku, jangan pergi dari sini dulu sebelum aku kembali. Dan Cornelia pun pergi ke belakang. Dan ketika ia berjalan, ia melihat seorang laki-laki yang sedang memaksa wanita untuk berhubungan badan. Seketika itu juga, Cornelia ditarik paksa oleh pria itu, dan pria itu berkata bahwa mereka berdua tidak akan bisa keluar dari situ. Dan ternyata, wanita yang bersama Cornelia pada saat itu dijual kepada bos tadi, akan tetapi awalnya Cornelia diperlakukan dengan baik. Lama-lama seketika semuanya tampak berbeda. Cornelia sempat menerima kelakuan dari kelompok bos itu yang menjual mereka, yang mengakibatkan Cornelia terluka. Dan ternyata wanita yang ditolong Anaga tadi adalah Cornelia, terusnya lagi. Dan Cornelia pun pergi. Berpindah ke Pipa yang sudah berhadapan dengan Anaga. Ia berkata bahwa ada polisi yang sedang mencariku, dan Anaga pun menjawab, tidak ada yang akan menyelamatkanmu, dan disitulah terjadi pertarungan. Tak lama, ketua polisi datang dan melihat Anaga yang sudah berbaring lemah.
Ia berkata untuk menyuruh Anaga memberitahu keberadaan Cornelia karena bosnya sudah mati. Akan tetapi, ia tiba-tiba menusukkan pecahan gelas ke tubuhnya yang membuat ia tewas seketika. Lalu, Pipa menyuruh ketua polisi untuk mengejar Cornelia. Tak lama kemudian, datang juga Sereti untuk menolong Pipa. Ketika ia hendak keluar ruangan, Sereti ditembak oleh ketua polisi itu. Dan ternyata ketua polisi ini juga terlibat dengan bos mafia dan bersekongkol untuk menyembunyikan Cornelia. Akibat dari ini, Pipa tampak marah dan Pipa pun menembaknya. Dan ternyata Sereti yang tadi terkena tembak oleh ketua polisi itu, ia cuman tertembak di bagian lengannya dan Pipa pun segera membawanya pergi dari tempat itu. Scene berganti ketika Pipa sedang berada di tempat kerjanya. Ia didatangi oleh Clara, ibu dari Cornelia. Pipa berkata, Cornelia sudah mati. Begitu juga orang-orang yang membunuhnya. Si Clara pun memeluk Pipa. Keesokan harinya, Pipa dihampiri Sereti. Ia sedikit berbincang mengenai kasus Cornelia. Sereti tampak bangga dengan kerja keras dari Pipa, dan Pipa pun berkata Cornelia tidak akan kembali lagi. Ia sengaja berkata kepada ibu Cornelia, yaitu Clara, mayat anaknya tidak dapat ditemukan dan ia tewas. Berpindah ke Pipa yang pergi menemui temannya, ia berkata bahwa Pipa telah menemukan Cornelia, dan ia membuka semua apa yang sudah disembunyikan oleh temannya. Dan ternyata foto yang pada peti mayat dan surat yang tidak diketahui dari siapa, itu semua adalah dari Cornelia yang menyuruh temannya untuk memberitahukan berita kematian dari Cornelia. Dan ternyata Cornelia menitipkan anaknya ke temannya tersebut. Akan tetapi, Pipa tidak menyalahkan temannya itu. Tak lama itu, Pipa melihat anak kecil yang memakai kalung yang sama dengan Cornelia dan Pipa. Lalu, Pipa melihat seorang wanita yang hendak keluar dari rumah tersebut. Segeralah Pipa menghampirinya, dan ternyata wanita itu adalah Cornelia. Cornelia berkata, "Jika kau menganggap aku menyerahkan diri, kau salah besar." Pipa pun menjawab, "Aku datang di sini tidak untuk itu. Tetapi cerita akan berakhir sampai di sini saja." Lalu Pipa melepas kalung yang sama dengan Cornelia dan memberikan kepadanya. Dan Pipa pun pergi. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like jika suka video ini, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya.